Oh, tes DNA bisa dipakai. Kalau kasus apa? Antara bapak sama anak secara langsung di rumah sakit, bayi ketuker, nggak ketahuan nih yang punya dia bayinya yang mana anaknya. Untuk memastikan tes DNA dari anak ke bapak langsung akurat. Nah di forum ini ngambil keputusan kalau nasab-nasab yang jarak jauh, nasab yang udah sabit tuh syara'an, nasab yang udah sah secara syariat, apalagi nasab-nasab yang jarak jauh, itu nggak boleh dikutak-atik pakai tes DNA dan nggak sah menafikan atau mengisbat dengan tes DNA, apalagi nasab-nasab jarak jauh. Kenapa? Karena kesimpulan para ahli-ahli yang ada di forum tersebut mengatakan akurasinya rendah kalau jarak jauh, banyak yang janggal, banyak yang bermasalah. Saya bukan ahli sains, saya nggak bisa menjabarkan secara saintifik. Tapi saya bisa ngasih beberapa kasus. Saya kasih contoh. Pemegang kunci Ka'bah. Pemegang kunci Ka'bah itu selalu dari Bani Syaibah. Berarti dari Quraisy. Harusnya kalau pakai teorinya DNA nih, harusnya yang digembor-gemborkan oleh kubu sana, harusnya mereka J1 haplogrupnya. Tapi apa yang terjadi? Ini pemegang kunci Ka'bah ini nggak pernah dikutik-katik dari zaman Nabi sampai hari ini. Siapapun kesultanannya, siapapun rajanya, siapapun khalifahnya, pemegang kunci Ka'bah pasti dari keluarga Syaibah, nggak pernah geser. Ketat sekali masalah itu. Anda tahu menariknya? Itu pemegang kunci Ka'bah dari keluarga Syaibah yang saat ini begitu dites, ternyata haplogrupnya bukan J1, bukan Quraisy. Bagaimana ceritanya? Padahal keturunannya lurus dia tuh. Kok bisa bukan Quraisy haplogrupnya? Berarti janggal atau tidak? Janggal. Ini saya baru kasih contoh satu nih. Belum contoh-contoh yang lain. Ada orang kafir dari Eropa, nggak ada hubungannya sama Islam sama sekali. Saya pernah dijelaskan oleh salah satu orang yang ahli di bidang ini, ada datanya saya belum tunjukin, nggak ada hubungan Islam sama sekali. Tahu-tahu haplogrupnya J1, Quraisy cucu Nabi. Kalau kata orang Betawi, lo gile. Ini kan janggal, akurasinya ini masih masalah. Makanya ulama nggak nganggep, oh nggak bisa. Ini bukan keputusan saya, sekali lagi. Bukan keputusan saya, ini keputusan Forum Fikih Dunia. Itu diantara ulama yang hadir saat itu yang ikut tanda tangan, ada Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Itu yang ikut tanda tangan keputusan fikih tersebut tuh. Nggak boleh pakai tes DNA untuk ngutak-ngatik nasab yang udah sabit secara syariat. Bahkan saat itu karena ini bikin kacau di Timur Tengah, sampai-sampai forum fikih ini merekomendasikan pemerintah harus membuat aturan yang memberikan hukuman bagi mereka yang mengutak-ngatik nasab yang udah jelas dengan tes DNA. Itu salah satu rekomendasi forum fikih dunia saat itu. Yang tanda tangan diantaranya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang ngarang Fiqh Zakah. Santri pasti tahu tuh Yusuf Qaradawi, kitab-kitabnya banyak. Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, ulama terkenal dari Irak. Profesor Al-Allamah Syekh Muhammad Taqi Utsmani, Mufti Agung Pakistan. Dr. Muhammad Al-Habib Ibnu Khaujah, Mufti Agung Tunisia. Syekh Muhammad Rashid Qubbani, Mufti Agung Libanon pada zamannya. Dr. Nasr Farid Wasil, Grand Mufti Mesir pada waktu itu. Al-Allamah Syekh Muhammad Salim Walad Adud, ulama besar Mauritania, Syengkit. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya yang hadir di forum tersebut. Mereka semua sepakat yang namanya tes DNA tidak bisa buat ngotak-ngatik nasab jarak jauh karena akurasinya masih bermasalah, terlalu spekulatif, data-datanya terlalu janggal, dan masih banyak perkembangan-perkembangan lainnya yang harus dipastikan. Dan ini juga diakui oleh para ahli-ahli DNA, oleh para pakar-pakar DNA. Dan urusan tes-tes DNA dengan family tree, dengan dan lain sebagainya itu nggak lepas juga dari unsur bisnis, saudara. Karena itu bayar, ada biayanya. Banyak yang mengatakan para ahli nggak lepas juga dari unsur bisnis dan lain sebagainya. Maka ini tidak bisa dijadikan patokan. Ikuti aturan yang ada dalam syariat. Terus katanya yang mengatakan itu di Indonesia ahli orangnya, dia bukan ahli DNA, ahli ikan nila, saudara. Saya bukan ngatain, fakta. Dia doktor, jurnalnya di bidang ikan nila. Terus apa hubungannya sama tes DNA? Kok sekarang jadi ahli? Dijadikan rujukan. Yang ahli beneran nggak didengarkan pendapatnya, saudara.
Dan saya dapat analogi yang bagus sekali dari Habib Taufik mengatakan, coba silakan Anda tes DNA, kalau hasilnya J1, Anda bawa ke lembaga nasab manapun di dunia, cari lembaga mana yang mau nerima keputusan nasab dari hasil DNA, cari. Nggak ada. Ente bawa hasil tes DNA, ente bawa ke lembaga nasab, ente minta disambungin habis itu nasab ente. Nggak bakal diterima di lembaga nasab manapun di dunia. Nah, jadi kira-kira jelas atau tidak? Saya dalam masalahnya gampang. Kalau kata kita tadi nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut, gampang. Yang mau ikutin ulama-ulama besar, Ibnu Hajar, As-Sakhawi, Murtadha Az-Zabidi, Mbah Hashim Asy'ari, ikutin mereka. Mudah-mudahan nanti di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Nah, yang mau ikutin yang nggak jelas, silahkan juga. Nanti mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan juga sama mereka. Simpel, sederhana, nggak usah ribet-ribet, nggak usah panjang-panjang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah persatukan hati umat Islam ini, insya Allah. Amin ya rabbal. Ini saja yang